Nah, asma bronkialis tentu di dalamnya manifestasi klinis ya, atau bagian dari sindrom. Sindrom itu kan artinya kumpulan dari eh, tanda gejala yang dialami orang yang menderita asma. Nah, terkait dengan asmanya itu sendiri, maka apa kalau tanda gejalanya bisa kita atasi ya otomatis penyakitnya kan juga akan teratasi. Ya, tapi kita tidak mengatasi asmanya, kita mengatasi gejalanya. Alergikanya enggak? Nah, terkait bagaimana kondisi asmanya itu dalam inflamasi saluran nafas yang menyebabkan beraktivitas bronkus sehingga menyebabkan episode berupa eh, dan batuk terutama malam atau hari. Gejala episodik tersebut timbul sangat bervariasi dan bersifat reversible baik dengan ya dia sifatnya episodik dan ada pemicunya ya, ada pemicunya. Nah, ini epidemiologinya. Jadi di tahun 2020 itu penderita dari 4,5% itu berarti 12 juta lebih ya. Jadi termasuk banyak. Nah, golongan usianya kurang dari 5 tahun itu sering pada laki-laki, kemudian 5 sampai 9 tahun wanita dan laki-laki sama dan seterusnya. Kemudian tanda gejalanya ini sering batuk, kemudian sulit bernafas, tak nafas, nyari dada, mengi atau wheezing, ya, kemudian merasa mudah capek atau kelelahan saat beraktivitas atau berolahraga. Bahkan olahraga ini juga salah satu apa indikator ya, ada pengetesan dengan aktivitas fisik. Nah, kemudian beberapa saat kemudian dia merasa kecapean, merasa sesak. Nah, berarti dia memang bisa didiagnosis suspek dia asma. Kemudian adanya penurunan fungsi paru ya ketika diukur ya. Jadi ada banyak alat ukur yang untuk menilai kapasitas paru ini dia normal atau tidak. Kemudian tanda-tanda flu, alergi dan seterusnya, hidung tersumbat, sulit tidur karena pada ditemukan juga dari hasil penelitian itu penderita asma itu sering bangun pada malam hari. Jadi tidur itu sering terbangun ya. Karena memang ada gangguan nafas itu tadi. Etiologi ada faktor genetik, jadi riwayat keluarga, kemudian ada faktor alergen. Jadi ini alergen ini sebagai pemicunya. Ada inhalan debu, kemudian apa bulu binatang, serbuk bunga dan seterusnya ya. Ingestan itu berupa makanan ya. Jadi makanan ini juga macam-macam. Bahkan
sulit ya untuk, mengetahui faktor makanan yang menyebabkan alergi atau memicu terjadinya sesak nafas ini, maka harus, diberi jangka waktu sekitar 3 bulan. Jadi ada pencatatan makanan-makanan yang dikonsumsi, kemudian dalam waktu 3 bulan mengkonsumsi makanan-makanan itu, menimbulkan serangan asma atau tidak. Sampai nanti ketemu daftar makanan yang sudah dikonsumsi itu apa saja, kemudian, ketika pas ketemu makanan yang menyebabkan alergen itu ya, alergi, nah itu berarti, makanan yang, sebagai pencetusnya, itu harus dihindari. Kontaktan itu berarti, apa ya, seperti parfum ya, kemudian kontak dengan barang-barang tertentu ya. Asma ini juga, dikaitkan dengan, apa, penyakit kulit yaitu eksim. Kenapa kok dikaitkan? Karena sama-sama, apa, pemicunya itu, eee, imunitas tubuh ya. Jadi ada faktor alergen, kemudian ada hiperaktivitas, sistem pertahanan tubuh kita ya, kemudian menyebabkan reaksi sama. Di kulit, namanya eksim ya, di saluran nafas, namanya asma bronkiala ini. Kemudian bisa juga, faktor genetik ini juga, peristiwa saat lahir ya, misalnya seperti, berat badan lahir itu rendah. Jadi, tidak mengikuti batas normal berat badan lahir, kemudian prematur, kemudian infeksi virus, pada saluran pernafasan. Itu, faktor-faktor yang dapat menyebabkan, apa, asma bronkiala menurut, ilmu kedokteran barat. Nah, jenis asma itu ada, asma alergik atau ekstrinsik, kemudian ada idiopatik atau non alergik asma. Jadi idiopatik itu berarti, tidak secara spesifik diketahui penyebabnya. Kemudian ada asma campuran atau gabungan dari kedua itu, alergi dan idiopatik. Kemudian berikutnya ada, asma berdasarkan penyebab, gangguan sesak nafas yang ditimbulkan. Ada asma bronkial, ini karena ada peradangan dan penyempitan dari saluran nafas. Jadi karena adanya faktor alergen ya, kemudian, apa, sistem-sistem itu mereaksinya secara berlebihan, sehingga terjadi peradangan, kemudian, penumpukan cairan atau lendir, ya sehingga menyebabkan saluran nafasnya tersumbat atau menyempit. Kemudian ada asma kardial. Asma kardial ini disebabkan karena adanya kelainan jantung. Jadi, saluran nafasnya terganggu. Untuk klasifikasi berdasarkan gambaran klinis pada orang dewasa, gejalanya itu ada derajat, ada intermiten, itu dia tidak teratur ya, bulanan. Itu dengan kali dalam 1 bulan sering terjadi ya. Jadi, lebih dari 1 kali dalam seminggu itu termasuk sedang, berarti kalau persisten berat itu berarti lebih dari itu.
terus-terus sering kambuh, ini yang, perlu penanganan segera ya, kalau yang persisten berat ini. Nah, asma itu, bisa dikontrol secara mandiri atau ada, apa, ada tabel. Jadi, ada hijau, kuning, dan merah. Nah, yang, kondisi baik, asma terkontrol, kemudian, gejala juga minimal, pengobatan bergantung berat asma. Prinsipnya pengobatan dianjurkan ya, bila tetap berada pada warna hijau minimal 3 bulan, maka pertimbangan turunkan terapi. Jadi, bisa dikurangi terapinya kalau memang masih terkontrol. Nah, yang merah ini yang menerus dan membatasi aktivitas sehari-hari. Ini harus dibawa ke dokter, ditangani secara intensif. Kemudian, berikutnya patogenesis, jadi ini antigen yang berkaitan dengan asma dan, faktor imunitas. Jadi ada macam-macam ya, limfosit. Jadi tipenya IL-2, IL-4, dan seterusnya. Ini yang merespon adanya alergen dan kemudian dia, bereaksi secara berlebihan. Nah, yang menyebabkan penyempitan itu adalah histamin. Jadi produksi histamin secara berlebihan, kemudian, bronnya itu dia mengalami penyempitan. Pencegahan, ada pencegahan primer, jadi untuk mencegah sensitivitasasi dari, bayi resiko asma, ya. Jadi dengan cara menghindari, polutan atau asap rokok misalnya, dan seterusnya. Kemudian pemberian ASI eksklusif, diet hipoalergenik atau minuman atau hal tertentu menyebabkan alergi. Kemudian sekunder ini mencegah inflamasi pada anak yang telah tersensitisasi dengan cara menghindari pejanan dan seterusnya. Kemudian, ini mencegah manifestasi asma pada anak yang telah menunjukkan manifestasi penyakit alergi. Jadi primer, sekunder, tersier. Primer ini, pada ibunya ya, pada ibunya itu dia harus pada saat kehamilan, dia harus betul-betul, menghindari faktor-faktor yang apa, eee memicu tekanan, termasuk terus kemudian, eee, itu pada memasuki anak-anak juga ya, jadi harus dihindarkan dari faktor-faktor yang menyebabkan, alergi alergi ya. Kemudian pencegahan ini controlling, kemudian kontrol polusi udara, kemudian kontrol pencetus lainnya. Jadi sangat kompleks, faktor pemicunya dan penyebabnya, jadi harus di dicari dan kemudian bersih dari faktor-faktor penyebab atau alergen. Termasuk juga, apa, tata laksana gizi ini untuk mencegah,
penuh dari sistem imun. Kalau dia udah ini ya. Nah, kemudian memasuki ke teori akupuntur, sebenarnya asma itu eh, yang dilihat kan manifestasinya. Ada apa istilahnya itu ada cuan, ada siau ya, siau cuan. Siau itu mengi, cuan itu sesak nafas. Jadi manifestasinya adalah yang paling khas pada asma bronkial mengi suara. Jadi eh, suara nafasnya sampai terdengar, artinya ada penyempitan. Dan cuan, cuan itu di sini diartikan sesak nafas. Sebentar saya ganti ke slide dulu ya. Nah, yang di sini terkait dengan sesak nafas yang menimbulkan asma itu ada berbagai macam faktor dapat yang pertama ada defisiensi ciparu, kemudian defisiensi ginjal, kemudian defisiensi limpa, kemudian ada eh, api hati atau yang hati yang berlebihan. Nah, defisiensi dari paru-paru itu utamanya disebabkan karena serangan patogen dari luar. Nah, serangan patogen angin dari luar. Kemudian juga disebabkan karena masalah emosi atau emotional problem. Jadi faktor emosi, terutama emosi sedih, ya, ini bisa menyebabkan defisiensi dari paru-paru. Nah, defisiensi dari paru-paru ini menyebabkan lung qi not descending. Jadi qi dari paru-paru ini tidak bisa turun. Jadi fenomena organ dari paru-paru ini kan fungsi salah satunya adalah descending dan dispersing. Nah, yang dimaksud descending di sini adalah paru-paru itu dia harus turun ke bawah yang diterima organ ginjal. Kemudian kidney efisiensi. Ini disebabkan karena kelelahan, ya, aktivitas fisik berlebihan, kemudian ada aktivitas. Jadi kidney not whole. Jadi ginjal itu tidak bisa menahan qi, ya, bisa menyebabkan manifestasinya. Kemudian spleen ini karena faktor diet yang salah, ini menyebabkan flema internal atau lembab dalam. Jadi lembab itu ada dua ya, ada lembab eksternal, ada lembab internal. Nah, lembab internal itu disebabkan karena gangguan organ limpa. Jadi, defisiensi dari limpa menghasilkan lembab yang bersifat, nah, lembab yang akumulasi itu bisa menyebabkan asma. Kenapa kok demikian? Karena arah dari limpa itu kan ke atas. Jadi setiap organ itu kan punya arah qi, ya. Kalau lambung itu dia arah qi-nya ke bawah. Sedangkan limpa arah qi-nya itu ke atas. Nah, ke atas itu menuju ke paru-paru. Nah, kalau limpa ini dia nggak beres, limpa itu dia menghasilkan produk patologis berupa lembab.
Ya karena arah sinyal ke atas, maka lembab itu bisa terbawa ke atas ke paru-paru, ya menyebabkan obstruksi di paru-paru sehingga menyebabkan asma. Kemudian apa liver yang atau yang Qi dari hati berlebihan dan menyebabkan hati menyerang paru-paru bermasalah, salah satu manifestasinya bisa menyebabkan asma. Nah, asma ini menyebabkan defisiensi dari Qi jantung. Nah, kemudian dari asma ini juga menyebabkan stagnasi dari darah jantung, sehingga kaitan organ paru-paru dengan jantung di sini sangat erat terkait dengan asma. Di ilmu medis juga dikatakan ada kardial asma, asma yang disebabkan masalah uh, kaitan jantung dengan itu, di situ kan jantung memompa darah, ya, dan darah itu dikirim ke paru-paru untuk tidak lancar yang menuju ke paru-paru yang berikatan dengan O2 menjadi sedikit, maka akan menyebabkan sesak nafas juga. Begitu juga sebaliknya, misalnya darahnya normal, kecukupannya cukup, tapi kalau dia eh, jalan nafasnya untuk mengambil udara, mengambil oksigen, maka dia akan sesak juga. Jadi kaitannya nafas itu sangat penting untuk perombakan energi di dalam tubuh. Begitu kita nafasnya terganggu sedikit saja, itu sudah mengurangi metabolisme atau pembakaran di tubuh. Nah, saya sedikit di luar topik. Kenapa saya tanya, kenapa kekuatan mobil itu, ya, daya atau powernya mobil itu diukur dengan istilah horsepower. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa kok horsepower kuda, kekuatan kuda? Kenapa kok nggak macan atau gajah atau badak misalnya? Izin Pak, Ya silakan. Bapak waktu itu kaitannya dengan James Watt Pak yang menemukan mesin uap. Jadi mesin uap itu pada saat dia membuat itu dikaitkan dengan kereta kuda. Zaman dulu kan mereka masih pakai kereta kuda dan kekuatan mesin uap yang dihasilkan James Watt itu disetarakan dengan berapa kuda yang sanggup diangkut atau menjadi beban. Demikian Pak. Ya baik, terima kasih. Oke, itu salah satu alasan ya. Jadi apa kuda yang menarik kereta pada waktu itu, kemudian disetarakan ini berapa kuda dan seterusnya. Tapi selain itu ada alasan lain lagi, ya. Kenapa kok kuda kan pada waktu itu juga apa eh, gerobak juga ditarik bisa pakai sapi, ya bisa pakai keledai, juga digunakan untuk menarik gerobak atau kereta ya. Selain kuda kan ada keledai misalnya, atau ada hewan yang lain. Nah, ternyata kuda itu memiliki ukuran paru-paru yang sangat besar. Ya, ukuran paru-paru dari kuda itu sangat besar. Jadi selain selain power juga di apa daya tahannya, endurance-nya, kuda itu luar biasa. Jadi kuncinya kalau kita mau staminanya bagus, kekuatannya bagus,
maka kuncinya adalah di pernafasan. Ya, kuncinya di pernafasan. Makanya pernafasan ini dianggap sesuatu yang sangat vital, ya. Dan di dalam ilmu akupuntur dikaitkan dengan Wei Qi, ya, bahwa Wei Qi, daya tahan tubuh itu kekuatan, ya, itu disimbolkan dengan organ paru-paru. Makanya paru-paru itu juga di dalam 5 unsur simbolnya adalah logam, ya, itu menimbulkan kekuatan, ya, logam. Jadi nah, emosi sedih itu kenapa dikaitkan dengan paru-paru? Karena ketika kita sedih itu nafas kita itu jadi tersengal-sengal, nggak lancar. Makanya dikaitkan dengan emosi sedih berlebihan menyebabkan masalah pada paru-paru. Ketika kita sedih berlebihan secara tidak sadar, nafas kita itu jadi tidak teratur. Ya, jadi apa menyebabkan pengambilan O2 itu juga jadi berkurang. Jadi itu kaitan kenapa ada asma oleh organ paru-paru karena penyempitan tadi, kenapa ada asma karena masalah pada jantung. Nah, jantung karena itu tadi suplai darahnya yang menuju ke paru-paru berkurang karena adanya apa stagnasi dari darah hati dan ada defisiensi dari kok hati itu maksudnya jantung, stagnasi dari darah jantung dan defisiensi dari Qi jantung. Seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini the rules of lungs, spleen, and kidney in the pathology of breathlessness, sesak nafas. Jadi paru-paru yang mengalami sesak nafas itu dikarenakan lung Qi not standing. Jadi Qi paru-paru tidak turun ke bawah. Jadi terhambat. Jadi bahasa filosofinya seperti itu. Nah, turun ke bawah itu diterima siapa? Diterima oleh organ ginjal. Kemudian kalau masalah limpa itu karena produksi lembab internal tadi. Kemudian kalau masalah ginjal itu karena kidney not receiving Qi. Jadi karena ginjal tidak menerima Qi dari paru. Ya, sehingga menyebabkan sesak nafas. Nah, yang perlu saya sampaikan juga sebenarnya secara fisiologi menurut ilmu kedokteran dengan ilmu akupuntur itu sebenarnya hanya beda bahasa, ya. Tadi kalau apa cilimpa arahnya ke atas ke organ paru-paru itu sebenarnya kan itu tadi dalam hal uh, uh, sirkulasi darah dan nutrisi. Jadi nutrisi yang diedarkan ke seluruh tubuh itu dalam bahasa Chinese medicine tadi, ya, dibawa oleh limpa menuju ke yang mengandung nutrisi. Darah yang mengandung nutrisi tidak cukup kalau belum berikatan dengan O2. Ya. Satu-satunya cara untuk darah yang mengandung nutrisi supaya berikatan dengan O2 tadi ya dibawa ke paru-paru. Ya, berinteraksi dengan kongci, Qi udara. Itu bahasa tradisionalnya itu tadi. Qi limpa arahnya ke atas. Ada nih. Sementara Qi paru descending turun ke bawah itu sebenarnya adalah setelah setelah darah yang mengandung nutrisi berikatan dengan O2, setelah itu maka diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Kemudian muaranya menuju ke ginjal. Muaranya menuju ke ginjal maksudnya adalah di ginjal itu dilakukan filtrasi, penyaringan. Nah, ketika mekanisme itu
bermasalah, terganggu, maka efeknya adalah sesak nafas. Seperti itu. Jadi sesak nafas di dalam ilmu akupuntur kan serta-merta masalah paru-paru. Bisa karena limpa, bisa juga karena ginjal. Seperti itu. Kemudian yang gambar kedua ini koordinasi antara ci hati dan ci paru. Ci dari hati itu memandu ci paru untuk turun ke bawah. Sementara ci dari paru ya itu memandu ascending chi ya dari chi liver, memandu chi hati ke atas. Jadi saling berkoordinasi antara dua organ ini. Liver memandu chi paru turun ke bawah, sementara paru memandu chi hati untuk naik ke atas. Kemudian ini hubungan antara rebellious liver chi affecting the descending of lung chi. Jadi chi hati yang berlebihan, yang ekses, ya, akan menekan chi paru sehingga chi paru itu tidak bisa turun ke bawah. Jadi artinya hati yang mengalami hiperaktivitas yang atau panas atau api hati itu juga bisa menyebabkan masalah paru-paru atau bisa menyebabkan breathlessness atau sesak nafas. Jadi emosi marah yang berlebihan yang menyebabkan api hati itu bisa menyebabkan paru bermasalah sehingga menyebabkan sesak atau yang disebut asma tadi. Asma kan diagnosis kembali lagi, sementara kita itu mengurai di bawahnya, di balik asma itu ada apa. Jadi kita itu lebih detail sebenarnya mengurai dari faktor-faktor yang berkaitan dengan berbagai macam organ tadi. Nah, di sini tadi saya sampaikan organ apa saja sih yang bisa menyebabkan masalah pada paru-paru sehingga didiagnosis menderita asma itu. Jadi kita lebih detail mencari apakah ada kaitannya dengan faktor emosi, bagaimana kondisi organ limpa, hati, dan ginjalnya, ya terutama organ-organ itu. Kemudian saya pindah dulu ke PDF sebentar ya. Nah, sebenarnya di buku dari Giovanni Maccioccia ini sudah diutarakan sangat kompleks, sangat rinci ya terkait dengan asma. Jadi alergik asma, jadi asma yang dipicu oleh faktor alergi. Jadi ada dua hal yang dinilai di sini ya. Jadi ada xiao itu wheezing atau kemudian cuan yang tadi yang sudah kita bahas sesak nafas. Nah, asma itu kan ada dua, asma non alergik dan asma alergik. Nah, xiao cuan di sini mengi dan sesak nafas yang merupakan manifestasi dari asma ya. Ini kan ada topik bahasan sendiri ya, ada di chapter nomor 4 ini. Nanti silakan Bapak Ibu juga pelajari. Dan prinsip terapinya untuk mengi dan sesak nafas ini bisa digunakan untuk
asma non alergik. Tapi kalau asma yang alergik itu beda pembahasannya, prinsip-prinsip terapinya. Nah, ini dijelaskan di sini ya, sebentar. Nah, ini alergik asma. Jadi seperti tadi sudah dibahas ya, jadi bahwa ada 3 faktor utama ya. Jadi mucus in bronchi, jadi ada mukosa di bronkus ya. Jadi mukosanya itu dia ada lendirnya meningkat, kemudian swelling itu bengkak in the internal layer of the bronchi. Jadi jaringan pada bronkus di situ mengalami pembengkakan. Kemudian yang ketiga adalah kontraksi dari yang ada di bronkus itu dia mengalami vasokonstriksi atau spasme, sehingga menyebabkan bronkus itu menyempit. Nah, ini gambaran kondisi saluran nafas yang mengalami penyempitan atau airway obstruction pada kasus asma. Jadi kalau dia asma, jadi dia jadi lubangnya. Ini yang normal. Yang kiri ini yang normal, yang kanan ini yang asma. Asma ini dipicu karena antigen. Nah, antigen ini tadi kan macam ya, ada kontaktan juga. Nah, yang kontaktan tadi itu kaitannya dengan eksim. Nah, eksim dengan asma ini itu sangat erat ya, karena sama-sama dipicu oleh faktor alergen, dipicu oleh karena hiperaktivitas imunitas tubuh kita yang berlebihan. Apakah eksim bisa menyebabkan asma? Bisa ya. Kalau dalam tahap lanjut ya bisa menyebabkan asma juga. Karena antigen itu dia akan reaktif di lokasi-lokasi tertentu. Jadi dia acak, termasuk di bronkus ini. Nah, ini kalau ada antigen yang misalnya terhirup melalui hidung ya, dari udara. Kemudian di sini mengakibatkan berbagai macam reaksi yang berlebihan dari antibodi. Ya, ini terutama adalah histamin, ya, kemudian prostaglandin. Ini yang menyebabkan vasokonstriksi, kemudian menyebabkan reaksi peradangan. Reaksi peradangan itu akan mendatangkan berbagai macam mediator kimia secara berlebihan yang disebut sebagai inflammatory shock. Kenapa kok disebut shock? Karena shock itu kan macam-macam, ada wortel, ada kubis, ada kentang, ada. Nah, maksudnya inflammatory shock itu, maka pada reaksi inflamasi itu mendatangkan banyak mediator kimia, ada histamin, ada serotonin, ada bradikinin, ada prostaglandin. Berbagai macam mediator kimia itu menyebabkan reaksi yang berlebihan. Nah, reaksi yang berlebihan pada saluran nafas akan menyebabkan penyempitan. Nah, penyempitan menyebabkan sesak. Penyempitan bisa dipicu karena bengkak, bisa dipicu karena berbagai macam mediator kimia yang macam-macam tadi, inflammatory shock tadi. Nah, inflammatory shock itu kan istilah, ada bradikinin, ada prostaglandin, ada IG dan seterusnya. Pertahanan tubuhnya di situ saling berperang. Nah, menurut ilmu akupuntur itu tadi dianggap sebagai lembab. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau menurut pandangan medis itu adalah inflammatory shock, reaksi-reaksi anti alergi yang
berbagai macam histamin, prostaglandin dan seterusnya tadi. Nah, menurut ilmu akupuntur itu dianggap sebagai patogen lembab internal. Itu. Nah, kemudian nanti bagaimana prinsip terapinya menurut ilmu akupuntur? Nah, ada dua pandangan, ada akupuntur medis dan ada akupuntur klasik. Tentu kalau akupuntur klasik melihat dari sindrom oleh karena penyebabnya apa? Apakah karena faktor mungkin angin, karena antigen sebagai pencetus tadi, itu kan dia bisa dipicu karena terbawa oleh angin. Ya, jadi kayak virus, bakteri, kemudian debu dan seterusnya itu menurut ilmu akupuntur diklasifikasikan ke dalam faktor patogen angin. Ya, kenapa? Karena angin itu sebagai faktor patogen primer. Dia bisa membawa berbagai macam faktor patogen yang lainnya. Meskipun virus, bakteri, alergen, debu dan seterusnya itu di dalam ilmu akupuntur tidak dikenal sebagai faktor penyebab penyakit karena sudah include di dalam faktor patogen angin tadi itu. Jadi bedanya di situ. Kalau di dalam ilmu medis faktor penyebab patogen angin itu tidak ada. Ya, jadi angin itu dianggap sebagai faktor penyebab penyakit. Tapi di dalam ilmu akupuntur dianggap sebagai faktor utama itu. Karena akupuntur menilai bahwa angin bisa membawa berbagai macam itu tadi. Dan faktanya terbukti kan bahwa memang penyebaran berbagai macam virus dan seterusnya itu bisa melalui angin ya, droplet yang terbawa angin dan seterusnya. Oke, kemudian nah ini mekanismenya ya, mekanismenya bagaimana saluran nafas yang awalnya normal itu bisa menjadi terjadi penyempitan. Nah, ini histamin ini, reaksi alergi. Ini nggak bisa saya terangin secara detail karena terlalu panjang nanti waktunya. Kemudian ada dari segi etiologi juga ada pembagian ya. Ada dua macam asma. Asma yang terjadi awal dan ada asma yang terjadi di akhir. Maksudnya di sini adalah di awal itu adalah dari masa lahir, dari masa anak-anak. Itu disebut sebagai the early onset type. Sedangkan the late onset type itu adalah asma yang terjadi pada orang dewasa. Early onset asma itu usually start during childhood. Jadi pada saat anak. Nah, pada saat anak terjadi asma itu karakteristiknya itu dia ini ya umumnya disertai dengan eksim. Jadi kalau yang pada dewasa terjadi asma itu umumnya tidak disertai dengan adanya eksim. Tapi kalau anak-anak itu disertai adanya eksim. Ya, jadi karena apa sistem pertahanan tubuhnya dari awal itu tidak bagus. Ini karena faktor genetik ya, ada it appear to run in families. Ya. It is often associated with eczema from birth. Jadi ini associate eczema. Jadi dikaitkan dengan eczema. Ini faktor keluarga dan seterusnya ya.
Kemudian saya langsung loncat. Ini yang late onset asma pada orang dewasa. Jadi ini tidak disertai dengan eksim. Jadi kalau tidak disertai dengan eksim berarti skin testnya itu negatif. Ya, biasanya skin testnya negatif. Biasanya itu berarti umumnya ya. Tapi kalau disertai dengan eksim itu ada skinnya itu positif. Skin test itu maksudnya itu apa? Fitzpatrick ya, Fitzpatrick skin test. Jadi apa kulitnya itu diberi garukan-garukan, dikasih sedikit goresan-goresan gitu, terus kemudian ditunggu nanti ada reaksi apa. Atau kalau di medis disuntik sedikit dengan cairan apa gitu, kemudian ditunggu ada reaksi atau tidak. Itu namanya skin test. Kemudian diferensial diagnosis, ini diagnosis yang terkait dengan penyakit lain yang serupa atau ibaratnya itu kayak diagnosis banding ya. Jadi di dalam ilmu medis seringkali tanda dan gejala yang muncul itu kan bisa karena penyakit lain atau ada beberapa penyakit yang manifestasinya itu mirip. Maka hal-hal seperti itu harus dilakukan namanya diagnosis banding. Ya, jadi atau diagnosis rujukan. Jadi second opinion dan seterusnya ya. Apakah memang itu asma, apakah kronik bronkitis atau emfisema? Nah, ini mirip-mirip ya. Jadi sama-sama dia ada gangguan nafas. Nah, ini patologi, kemudian tanda, simptom, ya, frekuensi dan seterusnya. Ini ada tabel perbedaan antara asma, bronkitis sama emfisema. Kalau bronkitis itu artinya berarti radang pada bronkus. Kalau emfisema itu dia kerusakan pada alveolus. Jadi alveoli itu alveolus ya. Jadi dia mengalami kerusakan. Dan kerusakan pada alveoli ini dia bersifat irreversible, tidak bisa pulih. Kalau asma itu kan dia hanya penyempitan pada bronkus. Kalau kronik bronkitis berarti radang, ada perlukaan, ada infeksi. Kalau emfisema ini lebih gawat lagi. Emfisema itu alveoli. Alveoli itu alveolus yang fungsinya dia menangkap O2. Ya, jadi tempat untuk menangkap oksigen yang nantinya berikatan dengan darah. Nah, ini dia emfisema itu alveolusnya dia rusak. Nah, kerusakan ini macam-macam, bisa karena virus, ya bisa karena penyakit yang lainnya. Nah, ini nanti silahkan dibaca terkait dengan penyakit-penyakit lanjutan. Kemudian di sini ada connection and difference between early onset allergic asthma and Xiaochuan. Xiaochuan tadi, Xiao itu wheezing, mengi, Chuan itu sesak nafas. Jadi kaitan antara asma dan sesak dan mengi ya. Nah, ini etiologi, ada eksternal pathogenic factor, jadi external problem. Ini semuanya bisa menyebabkan terpicunya atau ada masalah pada pernafasan.
Eksternal patogenik faktor yang utama adalah angin, ya. Kemudian fatigue, chronic illness dan seterusnya ini termasuk menyebabkan weak body condition, jadi kelemahan tubuh. Ya, nanti kaitannya apa akan dipelajari lebih lanjut. Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung resen ya. Saya rasa di buku apa dari Giovanni Maciuccia ini sudah komplit ya pembahasannya. Nah ini angin as the main pathogenic factor in allergic asthma. Jadi dia menyebabkan kontraksi bronkospasme, kemudian come and is accounting for the proximal nature of asthma. Jadi angin ini merupakan faktor patogen yang juga langsung bisa masuk ke organ internal. Jadi paru-paru adalah satu-satunya organ yang langsung berhubungan dengan dunia luar ya melalui saluran pernafasan. Kemudian ini terkait dengan manifestasi ya, ada cuan, ada xiao, xiao cuan ya. Kalau xiao itu dia ini selama serangan, maka kalau ada mengi pada saat serangan asma, maka sebabnya adalah lembab dingin. Kemudian bisa juga lembab panas. Di antara serangan, maka penyebabnya adalah paru defisiensi, kemudian limpa defisiensi, dan kidney defisiensi. Nah, Bapak Ibu, untuk titik-titiknya, bagaimana kita melakukan terapi pada kasus asma ini tentu berdasarkan sindromnya ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa ada lembab dingin, maka kita gunakan titik-titik untuk mengusir lembab dan diberikan stimulasi tambahan berupa panas. Begitu juga sebaliknya kalau ada faktor patogen lembab panas, diberikan titik-titik akupuntur untuk mengusir lembab dan mengusir panas, kan gitu. Jadi kalau hot phlegma berarti kontraindikasi untuk penggunaan moxibusi. Nah, bagaimana caranya tahu apakah ini lembab dingin atau lembab panas? Ya tentu dari pemeriksaan bagaimana kondisi lidahnya, ya bagaimana dari hasil anamnesisnya. Sementara kalau di antara serangan, pada saat tidak serangan, jadi kadang serangan, kadang tidak. Nah, di antaranya ya terjadi mengi, mengi, maka itu menandakan ada paru defisiensi, limpa defisiensi, dan kidney defisiensi. Bisa salah satu atau juga kombinasi. Nah, untuk sindroma organ, maka rumusnya tentu kalau organ Chang adalah belakang dan titik yuan. Itu tolong selalu diutamakan ya, rumus pemilihan titik. Jadi gunakan rumus pemilihan titik. Kalau organnya Chang ya berarti su belakang dan titik yuan adalah titik utamanya. Kemudian baru ditambah dengan titik-titik lain sebagai penguat. Ya, jadi kalau misalnya defisiensi paru-paru ya berarti Faisu sama Tayen sebagai titik utama. Nah, nanti ditambahkan titik-titik lain sebagai penguat untuk manifestasi-manifestasi yang nampak
atau yang dirasakan oleh pasien. Nah, yang pernah saya tangani itu, saya dulu pernah nangani kasus, tapi bukan asma, tapi PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Ini juga menyebabkan gangguan jalan nafas. Itu hasilnya luar biasa bagus, ya. Jadi pasien yang sampai dilakukan tracheostomi, ya, jadi pada trakeanya itu dilubangi, hanya semata-mata supaya dia bisa bernafas. Karena produksi lendirnya sangat berlebihan. Ya, penyakit paru obstruksi kronis. Jadi lendirnya itu berlebihan. Nah, itu bagaimana saya melakukan terapi? Ya, karena tahu bahwa organnya yang bermasalah terutama ini paru-paru dan limpa. Maka saya tembak terus vaisu sama pisunya, ya, di titik su belakang. Itu ditusuk, dilakukan penguatan dengan elektrostimulator frekuensi rendah, ditambahkan moksibusi secara rutin. Itu hasilnya luar biasa. Pasien yang hanya bed rest, dia bahkan berdiri aja nggak bisa, bangun aja dibantu, ya, 6 kali terapi itu dia udah jalan, udah mulai belajar jalan, sangat banyak berkurang flamnya, ya. Itu bagus, ya. Identifikasi organnya terutama, ya, kemudian faktor penyebabnya, ya, jadi semuanya harus ditangani dengan apa ya, dengan sistematis. Kita mau mengusir faktor patogen dulu atau mau menguatkan organnya dulu. Nah, ini dilema. Ini mana yang mau didahulukan? Kalau kondisi pasiennya itu lemah, ya, jangan sekali-kali mengusir faktor patogennya dulu. Jangan. Kalau kondisi pasiennya lemah, maka kuatkan WC-nya dulu, kuatkan organnya dulu. Kalau kuat organnya sudah bagus, maka berikutnya usir faktor patogennya. Kenapa? Tindakan terapi untuk mengusir faktor patogen itu adalah dengan stimulasi kuat. Kalau stimulasinya kuat, sementara maka kalau WC-nya lemah, kuatkan dulu organnya, kuatkan dulu WC-nya. Setelah cukup, sudah membaik kondisinya, baru usir faktor patogen. Atau juga bisa bersama-sama, ya, tergantung keputusan Anda saat itu bagaimana menilai kondisi pasien. Oke, seperti itu. Nanti untuk titik-titiknya dan resep herbalnya itu semuanya di sini di buku ini sudah ada. Nanti saya tambahkan juga dengan referensi yang lain. Mungkin itu Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan. Saya tak loncat-loncat dulu ke yang lain, mungkin ada yang perlu saya Izin Pak Rinto. tekankan lagi. Ya, silakan Pak Abdurrahman. Ini Pak, saya tadi yang berkaitan dengan early tadi, saya pernah menjumpai anak bayi yang terkena asma dengan penyebab utamanya diduga karena terminum saat lahiran itu air ketuban Pak, sehingga berikutnya di pertumbuhannya itu selalu dibantu dengan alat napas itu dan terus lendirnya terus keluar, terus akhirnya ada juga kelihatan jadi ada kelainan di jantungnya. Nah, untuk hal seperti itu kadang karena suka diminta untuk menterapinya Pak, mungkin ada saran untuk membantu pasien tersebut seperti itu bagaimana. Kemudian seperti halnya yang dari early tadi, biasanya kalau semakin ke arah besar pertumbuhan sesuai umur itu, si dadanya itu seperti dada burung gitu Pak. Apakah akupuntur Ya, betul. bisa meminimalkan lah, walaupun mungkin itu di luar
kompetensi kita tuh Pak, tapi mungkin ada saran atau bagaimana? Terima kasih Pak Rito. Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi terkait dengan early onset asma tadi yang terjadi dari kecil, bahkan dari lahir ya misalnya, tentu itu akan mempengaruhi pertumbuhan juga, ya, mempengaruhi pertumbuhan. Nah, tadi pasiennya umurnya berapa juga? Itu menjadi pertimbangan juga bagaimana kita melakukan terapi. Nah, akupuntur kan untuk modalitas terapinya tidak hanya menggunakan jarum, ya. Pada anak-anak yang kiranya orang tuanya tidak tega anaknya ditusuk pakai jarum atau anaknya berontak kesakitan kalau ditusuk pakai jarum, maka kita ya harus memanfaatkan teknologi yang memang disediakan untuk akupuntur, yaitu ada yang namanya laser akupuntur. Ya, jadi kalau untuk anak-anak yang memang eh, eh, belum pas diberikan jarum atau orang tuanya memang tidak tega ya di anaknya ditusuk-tusuk seperti itu, meskipun ada juga anak ditusuk-tusuk juga tidak apa-apa. Awalnya sakit, memang awalnya nangis, tapi lama-lamaan. Maka kalau menggunakan jarum, tentu gunakan jarum yang berukuran paling kecil. Ya. Jadi disesuaikan lah dengan usia. Kalau masih bayi ya, masih anak-anak ya, misalnya usia 1 tahun 2 tahun, nah itu bisa menggunakan jarum seperempat atau seperempat atau setengah jun kan sudah cukup. Nah tentu terapi akupuntur ini fungsinya adalah mengembalikan keseimbangan hormonal dan menstabilkan reaksi alergen, ya, reaksi imunitas tubuh dalam menanggapi alergen. Jadi luar biasanya akupuntur itu Bapak Ibu, akupuntur bekerja secara auto-regulation. Ya, auto-regulation itu cara kerja akupuntur, mekanisme kerja akupuntur itu adalah auto-regulation. Jadi apapun Bapak Ibu tusuk, dimanapun titik akupuntur yang Bapak Ibu tusuk, itu tidak akan menyebabkan gangguan yang lebih parah atau penyakitnya memberat dengan tusukan jarum kita itu tidak ada teorinya, tidak ada ya, kecuali kalau pakai herbal ya. Herbal kalau salah bisa gawat ya, bisa bisa istilahnya kondisinya malah memburuk. Tapi kalau akupuntur meskipun salah nusuknya ya cuman merugikan pasiennya nggak sembuh-sembuh, pasiennya mengalami sakit saat ditusuk, nyeri, tapi nggak ada apa efek yang signifikan. Paling kerugiannya cuma di situ. Paling juga terjadi pendarahan kecil dan seterusnya. Yang penting tidak menusuk bagian-bagian yang dilarang ya, yang vital, yang misalnya nusuknya salah, menembus organ, ya, menyebabkan pneumotoraks ya, itu ngawur ya, itu bukan akupuntur. Yang melakukan itu tentu bukan seorang akupuntur terapis. Jadi akupuntur tadi auto regulation ya, dimanapun istilahnya apa ya, posisinya sakit, mau mau early mau late onset tadi ya, akupuntur akan selalu memberikan perbaikan, berusaha untuk auto regulation, menyeimbangkan hormonal dan menekan reaktivitas atau hiperaktivitas dari imunitas kita, seperti itu. Apakah akupuntur ini harus rutin dilakukan? Oh ya, kalau memang kasusnya seperti itu ya, misalnya tadi asma yang memang diketahui secara sejak lahir atau sejak dini, apakah bisa dilakukan secara rutin? Bisa.
Dan juga akupunktur harus mempertimbangkan kondisi keparahan, dari tingkat keparahan. Apakah akupuntur mau dilakukan tunggal atau harus berbarengan dengan pengobatan medis. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai kita terlalu percaya diri, terlalu overclaim, kasusnya apapun di akupuntur sembuh, tidak. Jadi kita harus melihat tingkat keparahannya. Nanti setelah ini saya tunjukkan tingkat keparahannya. Kemudian perlu juga disertai dengan pengobatan medis jika diperlukan. Mungkin itu Pak Abdul Rahman. Jadi sebisanya kalau ada peralatan lengkap ya kita sedia ada laser juga. Tapi untuk memilih laser juga hati-hati ya. Artinya banyak juga laser yang abal-abal ya. Terutama yang produksi dari China ya, ada yang bagus ada yang nggak bagus ya. Sebenarnya ada alat atau instrumen untuk mengukur daya laser. Jadi laser itu sinarnya diarahkan ke alat itu, nanti keluar dia dayanya berapa watt. Nah, laser yang bisa digunakan untuk terapi itu minimal dayanya adalah 5 miliwatt. Ya, itu daya minimal untuk dilakukan, untuk bisa digunakan terapi. Lalu bagaimana dengan laser-laser yang ditulis, ada tulisan di kotaknya 5 miliwatt, 50 miliwatt dan seterusnya. Apakah itu real? Ya belum tentu ya. Ada yang real, ada yang tidak, ada yang hoax ya, yang mungkin orang hanya cari duit, laser pointer yang presentasi itu kemudian diakali seolah-olah untuk terapi, kemudian diklaim di situ dikasih merek, dikasih indikasi dan seterusnya, dijual dengan laser terapi atau laser akupuntur dan seterusnya, itu bisa juga. Makanya kalau membeli peralatan itu harus dicek ada sertifikat, misalnya ada sertifikat ISO ya, kemudian ada itu parameter output inputnya dan seterusnya. Kemudian diusahakan menggunakan brand-brand yang memang sudah familiar ya kalau menggunakan peralatan laser. Kemudian titik-titiknya apa aja? Titik-titiknya ya titik-titik yang berindikasi sesuai dengan keluhan dari pasien ya. Kalau memang itu organnya paru ya udah kita tembak di tisu belakang, titik Vaisu. Ya, bagaimana akupuntur bisa memperbaiki kalau dalam masa pertumbuhan tadi ya tentu akupuntur akan membantu menghindari gangguan pertumbuhan. Tadi kayak misalnya dadanya tumbuh nggak sempurna, itu kalau dibiarkan ya akan seperti itu. Tapi kalau kita tahu sejak dini kemudian segera dilakukan penanganan di terapi ya, maka bentuk-bentuk anatomis seperti dada yang mengecil atau tidak berkembang dengan baik itu bisa dihindari. Bahkan asma ini ya harus dipicu dengan olahraga-olahraga yang ekstrim. Memang olahraga ini bisa menyebabkan asmanya kambuh ya. Jadi makanya harus dicari yang menyebabkan kambuh asmanya itu apa, harus dicari. Olahraga meskipun bisa menyebabkan kambuh, tapi apakah terus nggak berolahraga? Tidak. Olahraga harus dilakukan, harus bertahap. Ya, jadi begitu misalnya olahraga kok mau kambuh misalnya dia misalnya contoh gini, lari ya, atau treadmill dalam waktu 15 menit ternyata sudah kambuh. Ya berarti nanti jangan sampai 15 menit, tetap melakukan treadmill tapi jangan sampai 15 menit. Dipicu terus setiap hari treadmill, misalnya 10 menit, 10 menit, 10 menit. Nanti akan lama ditambah 10 menit bisa, kemudian coba udah seminggu nggak masalah ditambah jadi 15 menit. Oh ternyata awalnya 15 menit kambuh, sekarang jadi nggak kambuh, ditambah lagi dan seterusnya.
Begitu juga anak-anak tadi, misalnya masih usia remaja gitu, atau kelas SD kelas 2 kelas 3 gitu ya. Itu juga tetap harus mengikuti olahraga kalau memang dia terhindar dengan asma. Jadi dengan olahraga yang rutin itu lama-kelamaan daya adaptasi tubuh kita akan menyesuaikan dan memicu peningkatan sistem imun kita lebih baik. Ya, kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Karena salah satu dosen saya sendiri dulu mengalami asma sejak kecil, yaitu Prof. Kusnadi Saputra. Jadi Dokter Kusnadi itu dari kecil itu asma. Ya, beliau menceritakan pengalamannya saat beliau masih remaja itu ikut karate. Ya, jadi dia diforsir dengan aktivitas fisik dan asmanya setelah itu hilang sama sekali, nggak ada. Seperti itu. Gitu Pak Abdurrahman Taufik. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin ada yang lain? Izin Pak Rinto. Silahkan Pak Ibnu. Ya,